Yang pertama adalah apakah aplikasi e-open itu? Aplikasi e-open merupakan aplikasi pelayanan kependudukan online yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk memudahkan masyarakat Kota Bekasi untuk melakukan permohonan kependudukan. Permohonan kependudukan yang tersedia dalam aplikasi e-open antara lain, yang pertama, kartu keluarga, yang kedua, eKTP, yang ketiga, perekaman eKTP, yang keempat, akta kelahiran, yang kelima, akta kematian, yang keenam, kartu identitas anak atau KIA, yang ketujuh adalah kedatangan penduduk, yang kedelapan adalah kepindahan penduduk. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengurus berbagai hal yang terkait dengan dokumen kependudukan di rumah saja, tanpa harus datang ke lokasi pengambilan. Petugas akan datang ke rumah untuk memberikan dokumen kependudukan milik masyarakat yang telah apply di aplikasi e-open. Oke, masuk ke tahap kedua, yaitu tahap identifikasi masalah. Pada aplikasi e-open ini, selain mempunyai kelebihan dalam mempermudah urusan masyarakat, namun dalam keberjalanannya, aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama adalah yaitu kapasitas bandwidth yang belum maksimal, yang menyebabkan kecepatan transfer pada data aplikasi ini masih terbatas pada sekitar 60 Mbps, sehingga aplikasi ini sering down, dan banyak masyarakat yang terkendala ketika menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kapasitas layanan yang masuk per hari hanya sebatas 100 layanan saja. Padahal masyarakat yang mendaftar untuk pelayanan online tersebut dapat lebih dari 100 permohonan per harinya, sehingga muncul banyak komplain dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga mengalami kesulitan ketika mendaftar layanan maupun login pada aplikasi e-open ini, karena data-data yang harus diinput ketika pendaftaran sangat memakan waktu dan menyulitkan masyarakat ketika mendaftar di aplikasi ini. Tahap yang selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi e-open Kota Bekasi dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan klasik. Pendekatan klasik atau pendekatan tradisional merupakan pendekatan pengembangan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama ada System Initiation. Pada tahap ini terdapat pengidentifikasian masalah, menentukan lingkup sistem, dan tujuan dalam pembuatan aplikasi e-open atau aplikasi kependudukan Kota Bekasi ini. Yang kedua ada sistem analisis. Tahap analisis sistem ini akan menganalisis mengenai permasalahan yang terdapat pada aplikasi e-open. Selanjutnya ada sistem desain. Dalam tahap ini aplikasi e-open kembali didesain dengan cara menambahkan bandwidth dan server agar mempercepat kecepatan transfer data agar layanan kepada masyarakat dapat maksimal dan efektif. Kemudian mengintegrasikan data pada eKTP dengan aplikasi ini agar masyarakat lebih mudah mendaftar aplikasi ini, dan menambahkan video tutorial penggunaan layanan agar masyarakat tidak kebingungan ketika menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada sistem implementation. Dalam tahap sistem implementation ini dilakukan pula uji coba serta pengimplementasian desain aplikasi e-open yang telah dibuat. Yang terakhir ada sistem maintenance. Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan sistem aplikasi dengan cara pengecekan secara periodik, dan apabila diperlukan dilakukan pula penambahan layanan-layanan baru yang mendukung kinerja aplikasi tersebut sehingga dapat efisien penggunaannya. Berikut adalah alur flowchart sebelum proses re-engineering. Dari awal mulai, melakukan registrasi, input data untuk registrasi, kemudian setelah mempunyai akun bisa login, masuk ke halaman pertama di aplikasi ini yaitu menu beranda. Selanjutnya, terdapat pilihan menu, permohonan akta kelahiran, akta kematian, permohonan KK, permohonan SKDWNI, permohonan SKPWNI, permohonan cetak eKTP. Setelah itu, dialihkan untuk masuk ke Google Form. Nah, pada tahap ini, masyarakat Bekasi mengalami kesulitan dalam mengaksesnya, karena masyarakat belum terlalu melek teknologi sehingga kebingungan. Berikut adalah alur flowchart setelah proses re-engineering. Dapat dilihat pada gambar flowchart setelah inovasi, bagian pengisian form langsung diisi di dalam aplikasi e-open, tidak lagi menggunakan perantara Google Form untuk sarana pengisian formulir. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensi waktu serta memudahkan user dalam sistem satu atap untuk semua keperluan dari mulai hingga akhir. Selanjutnya, untuk bagian inovasi ini, kami juga menambahkan menu tutorial. Hal ini sebagai tambahan inovasi dari proses re-engineering agar pengguna baru bisa mengoperasikan aplikasi e-open
dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada. Jadi, user tidak merasa kebingungan lagi untuk melakukan penginputan data-data yang diperlukan. Setelah penginputan data selesai, semua akan diproses oleh admin. User menunggu tindak lanjut dari permohonan tersebut.